Suatu hari, si kecil Johnny sedang menggali lubang di halaman belakangnya. Tetangga sebelah melihatnya dan memutuskan untuk menyelidiki. Dia mendekati Johnny bertanya, "Hai Johnny, lagi gali lubang ya? Buat apa?" Dengan wajah murka. Johnny menatap tetangganya dan menjawab, "Hamsterku mati, jadi aku mau menguburnya." "Oh, aku turut prihatin. Tapi itu nggak kegedean lubangnya buat ngubur hamster?" kata tetangga Johnny. Johnny berhenti sejenak, menatap tetangganya dengan wajah yang lebih marah. "Tapi hamster ada di dalam kucingmu." Seorang pria pergi ke dokter gigi untuk menanyakan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mencabut gigi. Dokter menjawab, 1 juta rupiah. Pria itu berkata, "Wah, itu mahal sekali. Apa ada yang lebih murah?" Dokter menjawab, "Itu harga normal untuk pencabutan gigi." Pria itu berpikir sejenak lalu berkata, "Kalau tanpa menggunakan obat bius berapa?" Dokter menjawab, Itu nggak biasa. Tapi bisa aja. Biayanya sekitar 600 ribu rupiah." Pria itu kembali berpikir lalu berkata, "Kalau yang melakukannya dokter magang dan tanpa menggunakan obat bius berapa?" Dokter menjawab, "Itu mungkin saja bisa, tapi akan jauh lebih sakit. Biayanya sekitar 300 ribu rupiah." Pria itu tampak kembali berpikir lalu berkata, "Masih terlalu mahal. Bagaimana kalau dijadikan sesi pelatihan? Mahasiswa yang mencabut dan mahasiswa lainnya bisa ikut menonton." Dokter berpikir sejenak lalu menjawab, "Oke, itu akan jadi pengalaman bagus buat pelatihan mahasiswa. Tapi prosesnya akan sangat traumatis untuk pasien. Saya akan mengenakan biaya 30 ribu rupiah untuk itu." Pria itu berkata, "Oke, nice. Tolong jadwalkan untuk istri saya besok ya." Di sebuah sekolah dasar ada seorang anak kecil bernama Noval. Sayangnya Noval adalah anak yang dungu dan sangat bodoh, sehingga gurunya pun memanggil ibunya dan berkata, "Bu, anak ibu sangat bodoh, sangat kurang kecerdasan, dan tidak punya harapan lagi." Namun sang ibu tidak kehilangan harapan. Dia memutuskan untuk pindah rumah dan memindahkan putranya ke sekolah lain. 25 tahun kemudian, sang guru jatuh sakit parah karena masalah jantung. Semua dokter ahli menyatakan bahwa kondisinya sudah sangat buruk dan operasinya hampir mustahil dilakukan. Tapi ada satu dokter dengan metode baru yang berani mencoba operasi tersebut. Dokter ini mencoba hal yang mustahil, dan akhirnya operasinya berhasil. Di ruang pemulihan, sang guru ingin membuka matanya tapi tidak bisa. Matanya berkaca-kaca, wajahnya memerah, lalu menjadi biru. Dan akhirnya ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Semua karena Noval, yang sedang menyapu ruangan pagi itu, dan mencabut mesin oksigen untuk menyambungkan handphonenya. Bukan, Noval bukan dokter ahli bedah jantung. Noval anak yang bodoh. Seorang pasien yang akan dibedah terbaring di kamar operasi dengan muka yang pucat. Seorang dokter muda masuk sambil menyapa pasien tersebut dengan ramah. "Kamu kelihatan takut sekali. Jangan bimbang, semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar, jadi tenangkan hatimu." "Bagaimana tidak takut, Dok? Seumur hidup, inilah kali pertama saya dibedah," jawab pasien tersebut. "Sama, saya juga kali pertama melakukan pembedahan, tapi saya sama sekali tidak merasa takut," sambung sang dokter. Seorang anak laki-laki bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apa itu politik?" Sang ayah berpikir dan berkata, "Baiklah nak, anggaplah keluarga kita seperti sebuah negara. Karena ayah adalah pencari nafkah bagi keluarga, anggaplah ayah kapitalisme. Ibumu sebagai pemerintah, karena dia yang membuat peraturan. Kamu bergantung pada kami untuk segalanya. Kamu seperti rakyat di negara ini. Si bibi pembantu sebagai buruh, dan adik perempuanmu sebagai masa depan. Pikirkanlah dan beritahu ayah apa pendapatmu besok." Selesai ayahnya berbicara, anak itu masuk ke kamarnya untuk tidur. Pada waktu tengah malam dia terbangun karena adiknya menangis, lalu dia bangun dan memeriksanya. Dia melihat adiknya kotor karena buang air besar. Dia pergi ke kamar orang tuanya dan melihat ibunya tertidur. Lalu pergi ke kamar pembantu dan pintunya terkunci. Dia mengintip ke dalam melalui lubang kunci dan melihat ayahnya sedang bercinta dengan pembantu. Dia kembali ke kamar. Keesokan harinya, dia berkata pada ayahnya, "Kurasa sekarang aku mengerti apa itu politik." Ayahnya berkata, "Bagus nak, ceritakan pada ayah, apa pendapatmu tentang politik?" Si anak menjawab, "Ketika kapitalisme sedang memanfaatkan buruh, pemerintah tidur. Sedangkan rakyat hanya bisa menonton dan bingung melihat masa depan berada dalam kesulitan besar.